Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala faslun bit taubati. Hadza faslun bit taubati. Ini pasal dalam mengkaji tentang taubat. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la taubata lit-taibi hatta yaghsila batnahu minal harami bikatbi iti bikasbi. Ya Ali, la taubata lit-taib, tidak ada taubat bagi orang yang bertobat itu. Artinya enggak benar itu orang bertobat gitu ya. Hatta yaghsila batnahu minal harami, sehingga dia membasuh atau mencuci perutnya dari barang yang haram. Bagaimana cara mencucinya itu, di perut itu? Biti bikasbihi, dengan membaguskan usahanya. Artinya apa-apa yang dikonsumsi selama ini dari barang yang gak halal itu kan masuk ke dalam perut. Di perut itu diproses menjadi darah daging. Jadi darah daging yang tumbuh dari barang yang haram itu akan mengakibatkan orang tersiksa di neraka nanti kalau dia nggak taubat. Kata Nabi, man min lahmin, tidak ada daging yang tumbuh dari barang haram illa nar, kecuali api yang lebih berhak untuk memakannya. Jadi untuk supaya orang itu selamat dari siksa api neraka akibat makan barang haram, dia harus bertobat. Tobatnya dengan mencuci perut. Artinya mencuci perut itu bersihkan perut dari mengkonsumsi barang yang haram. Caranya bagaimana? Ya berhenti usaha cari nafkah yang haram itu, beralih kepada usaha yang haram, yang halal, meskipun itu hanya dengan cara memungut ya, barang bekas misalnya begitu. Kalau itu halal, lebih mulia di sisi Allah daripada dia ya duduk di meja aksi pakai dasi tapi boleh korupsi gitu. Ya Ali, idza lam yakunil alimu taqiyan. Ali, kalau orang alim itu enggak takwa. Artinya orang itu cuman alimul lisan. Alim di lidah saja, dia pandai bicara, pandai membaca buku kitab katanya. Tapi sebatas diucapkan gitu. Padahal yang namanya takwa itu kan Nabi katakan at-taqwa hahuna ya. Pada saat Nabi mengatakan at-taqwa hahuna itu dia mengisyaratkan kepada dadanya tuh. Takwa itu di sini, ya bukan di sini, dia bukan di lidah gitu. Takwa itu bukan basa-basi ya. Takwa itu di hati, artinya perilaku gitu. Perilaku orang yang membuat orang itu takwa gitu. Nah, kalau seorang alim, dikatakan orang alim itu orang yang berilmu artinya. Enggak takwa. Zalat mau'izatuhu, jadilah nasihatnya itu
Jadilah nasihatnya, ini orang alim itu tentu ya dia tahu banyak ilmu, dia nasihatin orang. Tapi pengaruh daripada si alim yang nggak takwa itu, nasihatnya seperti apa? Ala kulli binnas kama yazillul qitru ya. Atau boleh qatru. Kama yazillul qatru ala ba'din nu'am. Jadilah nasihatnya itu seperti tetesan air hujan ya. Tetes air hujan di atas telur baidin itu burung kasturi. Burung kasturi itu burung unta, telurnya besar gitu. Artinya kalau ada air netes ke telur itu kan nggak berbekas. Karena kenapa? Telur-telur itu permukaannya licin gitu. Jadi nggak nyerap tuh air netes ke permukaan baidun ni'am, telur burung kasturi atau telur burung unta. Padahal burung unta itu besar telurnya. Wasofa, ini tamsil ya, perumpamaan. Di atas telur burung kasturi dan atau gitu, dan asofa. Sofa itu batu licin ya. Batu yang permukaannya licin itu kan juga nggak bisa menyerap air gitu. Jadi artinya nasihat si orang alim itu di hati manusia, di hati pendengarnya itu ya kalis saja kemana-mana gitu. Karena apa artinya? Dia cuma alim di lisan, tahu ilmu tentang halal haram cuma di lidah. Dia pandai menyampaikan, tapi tidak pandai melaksanakan. Jadi tidak bermanfaat ilmunya artinya. Jadi orang alim itu sebelum dia menyampaikan ilmunya, apa-apa yang baik untuk umat, dia dulu yang harus melaksanakan. Kalau dia mengajarkan tentang ya jujur pada umat, dia harus jujur dulu. Kalau dia melarang orang untuk berdusta, dia jangan dusta. Dan seterusnya dan seterusnya. Baru nanti itu dia punya nasihatnya itu menyentuh hati pendengarnya itu, atau umat itu. Ya Ali, iza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan walam yujasil ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kaba'ir. Ali, iza madha 'alal mu'min, apabila berlalu dalam kehidupan orang mukmin. Apa yang berlalu itu? Arba'una sabahan, 40 hari. Sobah itu pagi itu 40 hari. Jadi 40 hari orang mukmin walam yujalis ulama, enggak duduk di majelis ulama. Yang ngaji dah gitu ya. Apa itu dampaknya? Qasa qalbuhu. Jadi keras dia punya hatinya. Ada orang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun enggak pernah duduk di majelis ulama, dia merasa aman-aman aja. Padahal ya itu hatinya jadi keras. Hati yang keras itu artinya hati yang nggak mau nerima benaran, dan hati yang nggak ciut terhadap segala akibat kemungkaran. Dikata diterangkan masalah dosa, meninggal sholat, dosa menipu orang, dosa ghibah, ngomongin orang, itu nggak tersentuh hatinya. Itu ciri orang yang hatinya kosa, keras. Terus wajasaro 'alal kabair, akibat dia nggak pernah dengar nasihat ulama, samping hatinya keras, akhirnya jasaro, dia berani gitu. Jasaro itu berani 'alal kabair, melakukan dosa besar. Dia bukan hanya dosa kecil yang menjadi tatapannya sehari-hari, dosa besar pun ya semacam dia membunuh orang, terus durhaka orang tua. Dan sekarang tuh ada kejadian di mana anak membunuh ibu kandungnya, bapak kandungnya. Itu akibat
kerasan pada hatinya. Dia nggak ingat tuh keterangan yang menerangkan seperti apa dosa durhaka kedua orang tua itu. Ya jangan kata membunuh ya, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan aja sudah termasuk dosa. Apalagi memukul dan lebih lagi sakal sampai membunuh. Seperti itu. Kenapa bisa begitu? Li'annal ilma hayatul qalb. Karena ilmu itu merupakan ruhnya hati, ya, kehidupan hati. Gitu. Jadi kalau orang nggak berilmu, hatinya seolah mati keras. Ya. Hati yang mati itu hati yang keras. Ya. Hati yang nggak mau terima nasihat. Ya Ali, inna Allah la yastahi min azabin ghanin sarikin wa alimin fasikin. Sungguhnya Allah nggak malu. Allah nggak malu-malu gitu ya. Kenapa istilah Allah nggak malu? Ya? Artinya Allah nggak pertimbangin tuh, nggak mempertimbangkan siapa? Satu, orang kaya yang mencuri ya. Orang yang kalau yang mencuri itu harusnya orang yang butuh kan, orang yang kepapaan hidupnya. Tapi sekarang banyak orang kaya mencuri. Contohnya orang-orang yang pada korupsi itu kan bukan orang miskin. Orang yang duitnya miliaran. Ya, tapi masih aja saja dah ngelapin uang rakyat. Ya. Nah, yang begitu itu Allah nggak perhitungkan untuk menyiksa mereka. Ya. Walaupun di dunia itu diluk-lukan orang, sanjung orang karena banyak duitnya, di akhirat nanti Allah nggak pertimbangkan semua itu. Istilah layastah itu Allah nggak mempertimbangkan untuk menyiksa orang kaya yang mencuri. Yang kedua, wa alimin fasikin. Allah juga nggak malu, nggak mempertimbangkan untuk menyiksa orang alim yang fasik. Fasik itu artinya huruj anit ta'ah. Fasik itu orang yang nggak taat, keluar dari batasan taat beragama. Jadi orang alim tuh, kalau dia alim, dia amalkan ilmunya, dialah yang dikatakan ulama itu. Ulama itu orang yang allazi ya'mal bi ilmi. Orang yang ngawalin ilmunya. Jadi tingkah laku, perbuatan, tutur katanya sesuai dengan apa yang diketahuinya. Nah, kalau dia cuma alim sementara tutur katanya, tingkah lakunya itu berbeda dengan apa yang diketahuinya, namanya fasik. Alimun fasik. Dia bakal disiksa di akhirat nanti. Apa di sana dikata di dalam lugat itu? Walimun apa di sana itu ya? Bahwa orang alim itu muazzabun min qabli ubadil wasan. Wa alimun bi ilmihi muazzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim sementara dia nggak berbuat dengan ilmunya, itu bakal disiksanya lebih dulu daripada orang-orang penyembah berhala. Kenapa orang penyembah berhala itu? Karena dia nggak tahu apa yang dia lakukannya itu. Sementara orang yang alim itu melakukan perbuatan pelanggaran, dia tahu, fasik gitu. Maka orang alim yang melakukan pelanggaran, melakukan dosa, itu disiksanya lebih dulu daripada orang-orang penyembah berhala. Alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Jubat.